Welcome to my channel. Hai semuanya, perkenalkan saya Syukurniati Lase, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini, saya akan membagikan tugas saya di dalam ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu latihan percakapan coaching menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Halo, selamat malam Pak Zega. Iya Bu, halo, selamat malam juga. Gimana Bu, kabar Bapak hari ini? puji Tuhan Bu, sehat-sehat aja lah. Sehat ya, puji Tuhan ya. Iya Bu, Beberapa hari yang lalu kan Bapak menghubungi saya, minta ya. waktu untuk kita berdiskusi. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Oh ya benar Bu. Jadi eh, begini Bu, kebetulan dalam kelas saya yang saya hadapi di sekolah, kebetulan juga kelas saya ini adalah kelas 4. Ini masih terdapat beberapa peserta didik yang kurang berminat belajar, bahkan ada saja pun siswa yang sedang bicara ya pada saat saya mengajar. Nah, jadi saya ingin bagaimana ya meningkatkan kompetensi ini tentang bagaimana cara mengelola kelas ini dengan baik, Bu. Begitu. Jadi Bapak ingin kita berdiskusi untuk meningkatkan kompetensi Bapak dalam hal mengelola kelas ya. Benar, Bu. Oke. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa target Bapak dari diskusi kita ini? Atau apa ukuran keberhasilan dari diskusi kita malam ini nanti bagi Bapak? Ya, sebenarnya dulu Bu, saya senang ya ketemu dengan Ibu malam ini karena saya juga sudah menyita waktu Ibu. Nah, jadi sebagai uh, target di pertemuan kita, ya saya mentargetkan bahwa saya ingin menciptakan kelas saya ini yang kondusif ya. Artinya peserta didik ini nyaman untuk belajar dan mereka juga menerima pelajaran dengan menyenangkan begitu, Bu. Baiklah, berarti nanti kita akan berdiskusi. Saya berharap melalui diskusi kita nanti Pak Zega bisa terbantu ya, bisa mendapatkan seperti apa yang Bapak harapkan gitu. Nah, Oke. boleh tahu kira-kira dari angka 1 sampai 10 ya Pak, kira-kira di mana posisi Bapak sekarang di dalam mengelola kelas? 1 itu berarti paling buruk, 10 itu berarti paling baik. Nah, kira-kira Bapak berada di skala mana nih kompetensinya? Oh iya. Jadi kalau saat ini kalau saya melihat Bu, memang kalau posisinya bukan juga dari 1 ya, tapi bukan juga dari 10. Mungkin sekitaran 5 lah Bu kalau saya lihat itu. Hmm, Begitu Bu. 5 ya. Kira-kira kenapa Pak 5? Ya karena saya melihat pada saat-saat mengajar ini Bu, kayaknya kurang minat peserta didik ya. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka ini kadang-kadang ada yang bicara pada saat-saat saya mengajar. Jadi sehingga ya mendapatkan 5 loh itu dari saat sekarang. Jadi Bapak terhambat ya untuk mengajar karena ada gangguan-gangguan dari anak-anak ini ya. Begitu Bu, gitu. Oke. Terganggu sedikit lah Nah, karena mereka juga tidak fokus gitu. oke. Tapi kalau Bapak melihat ke dalam diri Bapak,
kira-kira kekuatan atau potensi apa yang Bapak bisa maksimalkan dari dalam diri Bapak untuk menangani masalah ini kira-kira, Pak? Ya, kalau soal potensi sih kemarin saya sudah mencoba berbagai metode juga ya pembelajaran di dalam kelas, dan saya juga menggunakan sedang membuat juga kesepakatan kelas juga di kelas. Tapi sampai saat ini masih belum ada juga yang benar-benar efektif. Begitu. Oke. Boleh tahu nggak Pak, bagaimana respon siswa ketika Bapak mencoba beberapa usaha yang tadi? Ya, kalau soal respon mereka sih merespon. Itu dia tadi, Bu. Ya, kadang juga ada juga yang respon dan ada juga sebagian yang kurang merespon begitu. Artinya mungkin sebagian lagi lah yang kurang minat atau kurang konsentrasi untuk menerima pelajaran begitu. Oke. Berarti bisa dikatakan walaupun tadi sudah mencoba beberapa metode pembelajaran yang baru dan mencoba membuat kesepakatan kelas, beberapa siswa tetap sulit untuk ditangani berarti ya Pak? Iya, begitu Bu. Nah, karena saya udah berusaha juga sama anak-anak ini, tapi gimana ya, masih ada lagi anak-anak yang masih bicara kalau saya mengajar. Jadi ini sangat menyulitkan juga. Padahal tujuan saya ini agar mereka ini bisa mendapatkan keberhasilan atau mereka bisa berhasil dan nilai mereka juga bagus begitu. Oke. Nah, kira-kira di dalam menangani beberapa siswa yang tadi sulit tertib saat jam pembelajaran ini, kira-kira Bapak sudah ada rencana tidak? Kira-kira akan mencoba melakukan apa lagi? Ya, memang sih saya berencana, Bu, karena saya melihat juga anak-anak sebagian ini yang kurang fokus, kurang konsentrasi. Nanti saya berencana untuk memanggil mereka secara personal ya di kantor pada jam-jam istirahat, menanyakan kira-kira apa masalah yang mereka hadapi sehingga mereka seperti itu begitu. Iya, saya pikir itu ide yang bagus juga ya Pak, kalau Bapak punya kesempatan untuk mengajak anak-anak tersebut untuk berbicara, agar Bapak bisa mengetahui sebenarnya apa yang murid-murid ini inginkan atau butuhkan dari pembelajaran Bapak. Nah, selain itu kira-kira apakah Bapak punya rencana yang lain? Ya nanti kalau memang tidak akan berhasil, ya nanti saya akan coba buat pembelajaran-pembelajaran yang menarik lah, seperti saya juga membuat ice breaking pada saat pembelajaran dan membuat juga media-media pembelajaran yang menarik begitu, Bu, agar mereka bisa menarik ya, agar termotivasi mereka begitu. Oke. Tentu ini akan membutuhkan usaha dan daya tenaga yang akan banyak ya Pak, tapi demi siswa saya yakin Pak Zega pasti bisa ya. Saya pikir ide melakukan ice breaking itu sangat menarik ya. Biasanya siswa yang bosan di kelas itu akan tertolong dengan ice breaking. Selain itu, apakah masih ada lagi nggak Pak yang Bapak bisa lakukan? Mungkin hanya sampai di situ, ataupun ada kira-kira pun solusinya menurut Ibu? Saya pikir ide dari Pak Zega tadi itu sudah bagus sebenarnya, mengajak siswa untuk berbicara secara personal, lalu mencoba melakukan ice breaking dan juga mencoba metode-metode mengajar yang baru ya. Saya pikir itu boleh dilakukan dulu. Tetapi saya mau tanya Pak,
kira-kira tentunya di dalam melakukan sesuatu hal yang baru, misalnya ice breaking dan metode yang baru nanti, mungkin Mhm. saja akan ada gangguan. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi gangguan tersebut nantinya? Ya, makanya nanti untuk mengantisipasi itu dulu, Bu, saya akan eh, merancang dulu ya pembelajarannya, saya atur juga waktunya supaya nanti jangan sempat nanti terganggu pada saat itu. Karena sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini perlu perencanaan begitu, Bu. Hmm, Dan pengelolaan manajemen waktu begitu. oke, berarti Bapak membutuhkan persiapan yang matang ya untuk hal ini ya. Begitu. Itu, Bu, gitu. Oke, Ya. oke, oke. Kira-kira kapan Bapak akan mulai melakukan rencana aksi ini? Ya, kalau soal saya lakukan ya sesegera mungkin, Bu. Mungkin besok pun saya akan lakukan karena hal ini tidak boleh juga dibiarkan karena kasihan juga nanti mereka. Begitu. Betul, betul ya. Nah, Pak, tentunya sebagai guru ini kan kita tidak bisa hanya bekerja sendiri ya. Tentu kita perlu berkolaborasi. Nah, kira-kira siapa saja yang Bapak bisa libatkan dalam mengatasi masalah ini nantinya untuk menolong Bapak? Ya benar yang Ibu sampaikan itu, karena melaksanakan sesuatu itu memang perlu juga kolaborasi. Hmm, Jadi saya berencana untuk, meminta dukungan ya, hmm, minta dukungan dari, kepala sekolah, supaya nanti disupervisi juga proses pembelajarannya begitu. Nah, atau juga ada masukan-masukan atau solusi dari kepala sekolah. hmm, Dan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat baik dari tempat saya mengajar maupun juga di teman-teman yang lain, hmm. eee, seperti teman-teman CGP ini kan bisa kita berkolaborasi sehingga nanti, kita bisa, terbantu apa solusi yang mereka sampaikan, Hmm. begitu, Bu. Oke, berarti Bapak akan melibatkan kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat. Nah, Begitu rencananya, dalam Bu. pelaksanaan rencana aksi ini nanti, apa ukuran dari keberhasilan rencana ini, Pak? Ya kalau soal ukurannya, Bu, ini saya, ingin, peserta didik saya ini mencapai level lebih dari 5 tadi, mungkin 7 Hmm, lah, kalau walaupun 10 kalau mereka bisa capai ya bersyukur. hmm, Karena tujuan kita ini sebagai guru kan, mendidik mereka dan mengarahkan mereka supaya menjadi anak-anak yang sukses dan mendapatkan nilai yang baik dan, eee, berhasil juga dalam, suatu pembelajaran, begitu, Bu. hmm, hmm. Betul ya, Pak. Berarti ukuran keberhasilannya nanti dilihat dari respon siswa ya. Apakah Begitu. siswa-siswa yang tadi bermasalah itu bisa dikendalikan atau tidak. Nah, terakhir Pak, saya mau menanyakan. Berarti kalau misalnya nanti siswa itu berespon dengan baik, mereka mampu menaati peraturan kelas, mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu, apakah ini berarti bahwa kompetensi Bapak dalam hal pengelolaan kelas sudah meningkat? Ya, saya kira meningkat, Bu, kalau memang mereka sudah ikuti begitu. Baiklah, Pak. Saya juga berpendapat demikian, karena tentunya untuk kita menilai kompetensi kita, tentunya ada peningkatan, dan peningkatan itu nanti akan dilihat dari bagaimana Bapak menangani masalah ini. Nah, saya Begitu. berharap kiranya nanti Pak Buala bisa menjalankan rencana aksi ini dengan baik ya. Puji Tuhan, amin. Amin ya. Baiklah Pak, Ya. kira-kira ada lagi nggak Pak yang saya masih bisa bantu untuk kita diskusikan? Ya, kurasa tidak ada lagi, Bu, mungkin sudah cukup ya, masukan dan saran yang sudah disampaikan oleh Ibu, dan terima kasih dulu ya, semua masukan yang sudah disampaikan. Terima kasih juga Pak Zaga atas keterbukaannya. Saya pikir kita sudah mencapai akhir dari diskusi kita. Kita sudah mendapatkan rencana aksi dari masalah yang Bapak hadapi. Jika nanti Bapak ada kendala atau ada hal lain lagi, jangan sungkan ya Pak untuk menghubungi saya kembali ya. Baik, Bu, siap siap siap. Terima kasih ya, Bu. Oke, oke sama-sama. Pak sehat-sehat ya Pak.
Iya, Bu. Ibu juga sehat-sehat ya. Ya, Pak. Ya, Bu. Ya, Bu.